Perumahan atau komplek layaknya adalah pemukiman yang nyaman bagi keluarga untuk bertempat tinggal. Namun apa jadinya jika perumahan tersebut kosong dan terbengkalai puluhan tahun, menjelma sebagai komplek mati tak berpenghuni? Jika ditelisik, tak sedikit perumahan terbengkalai ada di sejumlah kota besar di tanah air. Bahkan rata-rata, usai ditinggal pemiliknya, berbagai kisah mistis menyelimuti. Lantas di mana saja komplek mati tersebut? Misteri dunia mengungkapnya. Pertama adalah sebuah komplek mati yang berada di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah. Komplek dengan 28 unit rumah ini terlihat begitu menyeramkan. Bahkan bisa dibilang tidak layak untuk manusia, melainkan untuk makhluk tak kasat mata. Bagaimana tidak, baru memasuki wilayahnya saja kita sudah dibuat merinding dengan auranya yang begitu beda. Terlebih di sepanjang jalan masuk, terdapat pohon pisang yang seolah menyambut kedatangan sebagai gerbang menuju istana gaib. Setapak demi setapak disusuri, di sana hanya ada ilalang, rumput liar, serta pohon yang tumbuh dengan bebas. Bahkan di bagian depan rumah sudah tertutup pohon. Dan begitu pun di bagian dalam yang sudah ditumbuhi tanaman jalar. Dalam kisahnya, konon komplek ini dibiarkan terbengkalai begitu saja selama bertahun-tahun, lantaran masalah yang tak kunjung usai. Entah apa sebabnya. Yang pasti, perumahan ini menjadi salah satu komplek misteri di tanah air. Komplek mati selanjutnya berada di kawasan Jakarta Timur. Berada di ibu kota, tentu sangat disayangkan bila komplek dengan 75 unit rumah ini harus terbengkalai. Namun rupanya, perumahan elit yang sudah 5 tahun kosong ini lantaran lokasi kurang strategis dan harga jual yang terbilang tinggi. Telah mati selama 5 tahun, komplek ini sukses membuat siapapun yang datang akan merinding. Tak sampai di situ, meski tak berpenghuni, di dalam rumah yang ditinggalkan masih terdapat furniture lengkap. Mulai dari sofa, meja makan, hingga barang elektronik lainnya yang ikut terbengkalai. Namun layaknya rumah tak berpenghuni, tempat seperti inilah yang disukai makhluk gaib. Konon, tak ada orang yang berani mengunjungi komplek ini lantaran para penunggunya usil dan suka mengganggu. Masih dari Jakarta, komplek mati kali ini berada di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Menurut catatan, di komplek ini terdapat 40 rumah terbengkalai yang kondisinya sudah sangat tak layak huni. Rumah kosong dan mulai hancur termakan usia. Dikisahkan sudah terbengkalai puluhan tahun lamanya. Dihiasi pohon-pohon besar dan ilalang tinggi, komplek yang berdiri di atas lahan seluas 9,5 hektar ini kini menjelma sebagai istana kerajaan gaib di pinggiran Jakarta. Jadi perumahan ini dibangun itu sekitar tahun 1970. Tahun 90-an itu perumahan ini mulai kosong satu persatu. Jadi pejabat-pejabat yang menempati rumah ini ketika pensiun dia hengkang dari sini. Dan sekitar tahun 2000 itu sampai 2013 itu udah fix semuanya kosong. Jadi nggak ada penghuni lagi di sini. Hingga saat ini ya terbengkalai seperti ini. Akibat puluhan tahun tak dihuni, komplek mati Kalideres pekat dengan aura misteri. Puluhan pohon besar dan tumbuhan liar layaknya hutan membuat wilayah ini menjadi istana kerajaan gaib. Bahkan sebagai wujud eksistensi,
Sosok-sosok tersebut kerap menampakkan diri di hadapan manusia. Apa saja wujudnya? Pernah waktu kemarin itu pernah melihat sosok pada saat kawan saya memoto di wilayah perumahan terbengkalai ini, sosok tangan dan kepala. Belum lama saya melihat lah, jam berapa itu? Sekitar habis maghrib. Itu kuntilanak di sebelah sini. Sosok yang paling merinding itu ada di belakang saya. Ada di belakang saya ya. Karena pengalaman saya pribadi, saya masuk ke salah satu gedung itu ya. Saya belum keluar, masih di dalam ya, mau keluar. Di depan pintu itu saya didorong. Didorongnya bukan pakai ini, pakai pintunya. Itu saya mental sampai ke tembok. Keusilan makhluk tak kasat mata di komplek Mati Kalideres ini diakui tak hanya sekedar menampakkan diri. Menurut pengakuan warga, sosok astral di sini juga sering melakukan aksi tak terduga lainnya. Ojek online ya, dia mengantar sewa penumpangnya itu pas di depan pos saya. Depan pos saya itu tiba-tiba dia berhenti, seolah-olah itu ojek online itu menerima uang dari si penumpang itu. Jadi dengan tangan bergerak, dia menerima, dia mengucapkan terima kasih, naik lagi, mutar balik. Ditanyalah sama kawan saya. Posisi itu ada saya kebetulan. Ditanya sama kawan saya, "Bang, nganter siapa?" "Nganter ibu-ibu," katanya. "Kemana?" "Ke rumah itu." "Nah, terus kamu dikasih apa?" "Ya dikasih bayaran lah uang itu." Tak hanya sosok biasa, di komplek Mati ini konon juga terdapat ratus siluman ular yang kerap menampakkan wujudnya kepada warga sekitar. Semakin menambah keangkeran, siluman harimau serta penampakan anak-anak kecil tak kasat mata membuat komplek Mati ini layak diperhitungkan. Ada anak-anak kecil, terus juga ada siluman-siluman kayak siluman ular, bahkan ratu siluman ular juga banyak orang bilang itu ya, terutama dari paranormal yang ada di sini itu ada di situ, ada siluman harimau. Dari puluhan rumah di komplek terbengkalai Kalideres, jika diperhatikan ada satu rumah yang menyimpan sejuta misteri. Konon, di rumah ini terdapat sosok perempuan yang kerap menampakkan diri dan diduga sebagai pemilik rumah tersebut. Seperti apa kisahnya? Ingin mengetahui lebih dalam, tim Misteri Dunia mendatangi komplek Mati Kalideres secara langsung di malam hari. Benarkah terdapat siluman ular serta kerajaan gaib di dalamnya? Jangan kemana-mana, nantikan pembuktiannya sesaat lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malam semakin larut di komplek Mati Kalideres, usai hujan turun membasahi bumi. Seperti yang kami janjikan tadi, kini saatnya tim Misteri Dunia melakukan pembuktian tentang siapa saja penghuni komplek terbengkalai ini. Tak bermaksud menantang apalagi mengganggu, kami pun mulai mengeksplorasi.
Kali ini kita ada di depan sebuah rumah yang berada di paling depan lokasinya. Nah, di belakang sana juga ada perumahan-perumahan terbengkalai yang sekarang mungkin kalian bisa lihat ya, udah tertutup sama pepohonan. Ada cerita misteri di rumah ini yang konon katanya ibu dari pemilik rumah ini tiba-tiba menghilang. Jadi sebetulnya ibu-ibu ini tidak begitu saja menghilang. Jadi posisi rumah ini memang posisi yang kurang bagus. Cuman keluarga ini memang kurang mengerti bahwa sebetulnya lokasi rumahnya ini ada di satu tempat yang biasa dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan sesembahan dulunya. Sehingga ibu ini merasa bahwa setiap hari itu dia selalu merasakan adanya gangguan, baik untuk dia, suaminya maupun anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya memutuskan untuk pindah dari sini dan suaminya juga sempat sakit lalu akhirnya meninggal. Ada sosok ibu ya, dia memakai pakaian batik, daster gitu. Dan dia cuma minta didoakan oleh semua pemirsa kayak gitu. Usai mengungkap fakta dan memberikan doa, mata kami tertuju pada beberapa rumah tua dan taman yang tertutup tanaman liar di kegelapan. Meski sempat dilanda kecemasan karena aura mistis pekat terasa, Furi beserta tim memberanikan diri untuk melintas dan melihat dari dekat ada apa di dalamnya. Pemirsa Misteri Dunia Trans 7 ya, sekarang ini saya lagi ada di depan sebuah taman yang dulu sekitar 30 tahun yang lalu di sini adalah taman bermain anak-anak ya untuk komplek. Astagfirullahaladzim, kamu itu apa? Ada anak kecil. Ini kayaknya bukan hantu. Sini, Dek. Siapa namanya? Woro. Sini, maju. Namanya? Woro, iya. Woro kenapa main di sini malam-malam? Karena bantuin. Banyak teman. Termasuk Asep. Iya. Iya, jadi di sini ada sosok hantu namanya Asep, Mumun. Tadi kata Asep dan Mumun tuh Woro. Jadi saya sempat pikirnya hantu, ternyata kamu yang namanya Woro. Iya. Iya. Jadi kalau Woro main malam-malam di sini ngapain? Kayak memetik daun gitu. Hah? Memetik daun. Memetik daun. Nggak takut? Kagak. Ada berapa teman hantunya? Ada 2 doang. Ada 2 doang teman hantunya. Pernah digangguin? Enggak Pernah ngelihat sosok yang lebih serem daripada teman-temannya? pernah. Sosok apa yang pernah dilihat? Gede tinggi. Gede, tinggi, laki-laki gitu, hitam. Adanya di mana? Di sana. Di pohon yang besar ini. Iya. Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, manusia dan penghuni tak kasat mata hidup berdampingan. Meski sudah berbeda alam, konon tak sedikit dari mereka yang tetap memiliki rasa dan penyesalan. Tak bermaksud apa-apa, Furi coba menjabarkan pesan yang disampaikan. Jadi dulu ini Asep sekitar tahun 1970-an, dia ini mengalami kegagalan, kebangkrutan usaha yang bertubi-tubi gitu. Jadi akhirnya dia dan sang istri memutuskan untuk melakukan pesugihan. Sementara itu kalau Mumun sendiri sosoknya lebih kecil badannya meskipun usianya udah tua gitu, dan dia lebih ramah. Dia cuma bilang bahwa dulunya memutuskan untuk bunuh diri karena cinta gitu. Sedikit bergeser ke arah selatan, 2 bangunan tak berpenghuni menjadi saksi bisu komplek mati di masa lalu. Menurut penerawangan, konon siluman wanita ular adalah penguasanya di sini. Seperti apa kisahnya? Iya, jadi kalau sosok wanita ular yang kita sebut Sri Ratu, itu memang dia mendiami pohon beringin besar.
tetapi kita akan sedikit mengobrol dengan Sri Ratu yang mendiami pohon beringin kembar. Pembuktian terus berlanjut meski bermacam gangguan semakin dekat. Lagi-lagi tak bermaksud menantang atau mengusik. Tim Misteri Dunia melanjutkan langkah menuju lokasi yang konon adalah gerbang kerajaan gaib di Komplek Mati. Tiba saja, angin berhembus kencang di lokasi sekitar kami berdiri. Usai mengucap salam, pohon beringin kembar yang dituju akhirnya ada di depan mata. Assalamualaikum. Baik, pemirsa Misteri Dunia Trans 7. Saat ini saya sedang berada di Beringin Kembar. Ini salah satu tempat yang memiliki energi paling kuat di tempat ini, ya. Seperti yang tadi dilihat, saya sempat membakar dupa untuk menghaturkan izin kepada yang ada di sini. Jadi di sebelah kiri saya, di akar-akar pohon beringin, mungkin bagi kalian yang bisa melihat, ada seorang ratu berpakaian kebaya hijau, tetapi dia berkepala seperti ular. Energi gaib yang begitu kuat di lokasi ini tak dimungkiri membuat nyali bergidik. Namun sebagai bentuk pembuktian, eksistensi makhluk astral di sini coba divisualkan oleh pelukis dua alam. Alhasil, ritual pun dilakukan sebelum wujud sang penghuni dituangkan ke atas kanvas. Halo Ki, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Lagi ada apa, ritual atau apa di rumah ini? Kebetulan saya tadi lewat ke sini terus energi yang di dalam sini itu berinteraksi dengan energi saya. Ternyata di dalam memang ada beberapa sosok yang saya sendiri ngelihatnya ada yang satu agak enak dilihat, yang satunya kurang enak dilihat. Mungkin kalau digambarkan agak serem gitu ya? Ya, dia kayak nenek-nenek gitu ya. Iya. Tapi wajahnya agak hancur. Pemirsa, supaya kita nggak penasaran, lebih baik Ki Alam menggambarkan sosok nenek ini. Tak menunggu lama, usai mengucap salam dan melakukan ritual, Ki Alam mulai menggambar sosok makhluk astral yang konon adalah penguasa di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sepuluh
Akhirnya sosok menunggu di sekitar gerbang istana gaib Komplek Mati berhasil divisualkan. Namun sayang, kondisi cuaca yang tiba-tiba berubah dan seperti akan turun hujan membuat tim Misteri Dunia harus menyudahi pembuktian. Sebagai penutup perjumpaan, kesimpulan yang bisa diambil dari pembuktian ini adalah manusia hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata yang juga ciptaan Tuhan. Jadi sudah sepatutnya kita menghargai dan menghormati keberadaan mereka, meski secara tak kasat mata dan berbeda alam. Selamat malam, sampai bertemu lagi di pembuktian misteri dunia lainnya.